Shalom, selamat pagi jemaat JKI Royal Family. Hari ini tanggal 12 April, kita bersama-sama merayakan Hari Raya Paskah, yaitu Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari dengan penuh sukacita, kita akan menyanyi bersama-sama, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari kita berikan pujian kita, hormat kita, syukur kita hanya kepada Dia yang sudah bangkit buat kita semuanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya, haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau tepat pada hari ini, kami orang yang telah ditebus oleh Tuhan, merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab kebangkitan-Mu memberikan harapan kepada kami semuanya. Di tengah-tengah bangsa Indonesia menghadapi pandemi COVID-19, biarlah kami tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan, bahwa satu hari nanti pandemi ini akan segera berakhir. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Saat ini Bapa, kami bersehati berdoa untuk pemerintah, mulai dari presiden, wakil,
kabinet menteri, pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Biarlah tangan Tuhan memberkati akan orang-orang yang duduk dalam pemerintahan. Kami juga berdoa untuk tim medis, para dokter, suster, relawan yang bekerja keras siang dan malam untuk bekerja bagi kemanusiaan. Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Kami berdoa juga untuk pasien-pasien yang positif mengidap penyakit ini segera sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Dan kami berdoa untuk yang masih PDP, ODP, Tuhan juga lawat setiap mereka. Bapa, kami percaya Tuhan adalah gembala kami. Kami tidak akan pernah kekurangan. Kami berdoa untuk perekonomian di Indonesia. Tuhan campur tangan supaya kami tetap menerima segala yang baik daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan meminta-minta roti, karena Tuhan selalu ada beserta bersama-sama dengan kami. Berdoa untuk saudara kami yang di dalam masa-masa perkuliahan secara online. Tuhan memberkati akan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara kami Tuhan yang terpaksa dirumahkan oleh karena perusahaannya tutup. Kami berdoa Tuhan juga memberkati setiap mereka. Dan kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tangan kemurahan Tuhan selalu beserta dengan setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Di masa-masa kami merayakan Paskah, biarlah sukacita ilahi mengalir dengan limpahnya di dalam hati setiap kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal selama-lamanya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan pujikan lagu Kaulah Harapan. Biarlah melalui pujian ini kita sungguh-sungguh menyandarkan harapan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit dan menjadi harapan buat kita semuanya.
masuk di dalam doa. Kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya harapan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami tidak mau berjalan sendiri. Kami mau firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Roh Kudus, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, dan berkatilah setiap kami yang menerima firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi pelita yang menerangi setiap jalan-jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah dan kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Pesan Paskah pada hari ini tanggal 12 April 2020 adalah kebangkitan Kristus membawa harapan. Saya percaya bahwa lahirnya tema ini didasari oleh bangsa Indonesia yang pada saat ini sedang menggumuli pandemi virus corona. Dan hal ini juga yang menjadi pergumulan bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Lukas 24 ayat 5 sampai dengan yang ke-6, demikian bunyinya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Kalimat ini adalah kalimat yang dikatakan oleh kedua malaikat yang bertemu dengan wanita-wanita yang di dalam cerita ini mereka pagi-pagi buta sudah datang ke kubur Yesus. Mereka sudah mempersiapkan untuk membawa rempah-rempah, untuk memberikan rempah-rempah kepada jasad daripada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka pagi-pagi buta datang ke kubur Yesus? Ayatnya yang kedua dikatakan mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Belum sampai mereka memahami apa yang terjadi, di sini dikatakan di dalam ayatnya yang keempat adalah sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Coba bayangkan ya, mereka dari rumah sudah bersiap-siap, pagi-pagi kami akan datang untuk memberikan rempah-rempah kepada mayatnya Tuhan Yesus. Begitu sampai di sana mereka kaget, termangu-mangu karena jasad Yesus sudah tidak ada. Ya, dan tiba-tiba datanglah dua orang malaikat datang kepada mereka. Dan ketika mereka berhadapan dengan malaikat, dikatakan di dalam Alkitab ini, ayatnya yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Saya percaya sikap ketakutan dan menundukkan kepala ini dilatar belakangi karena wanita-wanita ini dari awal mereka mengikut Yesus, mereka terus melihat perjalanan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus itu diadili, para wanita ini mengikuti. Demikian pula pada saat Tuhan Yesus disalibkan, di situ para wanita itu melihat dari jauh. Alkitab mencatat dari jauh para wanita ini menyaksikan apa yang terjadi pada diri Tuhan Yesus. Sampai pada saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dan mati di atas kayu salib, para wanita itu melihat, menyaksikan. Tetapi di sini adalah wanita-wanita ini begitu dirundung rasa gundah gulana, kesedihan yang luar biasa.
ya, karena Yesus guru mereka itu mati. Tetapi yang terjadi adalah wanita-wanita ini sudah kehilangan harapan. Kematian Yesus bagi mereka harapan ikut mati. Harapan sudah tidak ada lagi. Dan di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah rasa kecewa yang luar biasa, mereka datang pagi-pagi ke kubur Yesus. Dan pada saat itu malaikat datang dan berkata kepada wanita-wanita ini, "Mengapa engkau mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Perkataan malaikat ini seakan menempelak pikiran mereka, ya. Mereka yang tadinya diliputi oleh kesedihan yang luar biasa sehingga mereka tidak ingat bahwa ketika Yesus hidup, Yesus itu berkata bahwa Dia akan mati, tapi pada hari ketiga Dia akan bangkit. Nah, wanita-wanita ini dan kemungkinan semua murid Yesus yang lain, mereka tidak ingat bahwa Yesus berkata pada hari yang ketiga Dia pasti akan bangkit. Sehingga pada saat mereka datang ke kubur, mereka tidak punya pikiran bahwa Yesus itu pasti sudah bangkit. Ya, mereka tidak punya pikiran itu. Saudara, di sini kita mengetahui bahwa kalau orang sudah mengalami kedukaan yang begitu luar biasa, ya, pikirannya menjadi kacau sehingga dia tidak bisa mengingat lagi apa janji-janji Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan perkataan malaikat ini mau mengingatkan mereka bahwa mereka harus percaya pada janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu adalah ya dan amin bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Perkataan malaikat ini mau berkata, "Kenapa engkau berpikir dengan pikiranmu? Pikirkanlah perkara Allah, bahwa Allah itu bangkit di hari yang ketiga." Jadi kalau engkau mencari di sini, jelas Dia tidak ada, sebab Dia sudah hidup, ya. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita menghadapi keadaan yang tidak biasa seperti masa-masa sekarang ini, ya, selama saya melayani Tuhan, selama saya hidup, ya baru kali ini ibadah pakai online. Apalagi pasca begini, biasanya pasca itu dirayakan dengan penuh kegembiraan. Biasanya di gereja-gereja tertentu mereka mengadakan acara-acara yang besar, bahkan mungkin membagikan telur-telur pasca sebagai wujud daripada sukacita. Tetapi apa yang terjadi di pasca tahun ini? Semua gereja-gereja di Indonesia, ya, mengadakan ibadah pasca di rumah-rumah. Ini adalah suatu hal yang tidak biasa, tetapi Tuhan izinkan. Saudara, kenapa Tuhan membiarkan, ya, kita semuanya mengalami masa-masa yang sulit seperti sekarang ini? Sebab kalau kita mau pikir saja, kalau Tuhan itu mau menyingkirkan virus corona, satu kali begini saja virus itu sudah habis, ya. Tapi kenapa Tuhan membiarkan, atau istilahnya mengizinkan masa-masa susah ini kita alami? Saya percaya tidak lain tidak bukan supaya pengharapan kita itu hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Pengharapan kita tidak boleh lemah, tidak boleh habis, tetapi kita tetap percaya bahwa Yesus yang mati dan bangkit, ya, itu menunjukkan bahwa ada kuasa pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga berkata, 1 Petrus 1 ayat 3, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh
pengharapan. Jadi artinya kebangkitan Yesus sama dengan pengharapan buat saya dan buat kita semuanya. Kalau sampai saat ini kita masih melihat ya banyak kesusahan oleh karena virus ini, maka sekolah-sekolah semuanya dipindahkan di rumah. Orang kerja dipindahkan di rumah. Orang pelayanan gereja juga dipindahkan di rumah. Tentunya ini menimbulkan begitu banyak problema dan masalah ya. Tetapi ingat bahwa tidak selamanya musim ini akan seperti ini. Ada masanya Tuhan akan menyatakan kuasanya. Musuh dikalahkan, iblis dihancurkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Itu yang harus kita imani, itu yang harus kita percaya. Itu sebabnya di dalam masa-masa Paskah ini, mari perkuat iman kita. Mari kita memandang kepada karya salib Yesus. Dan mari kita melihat kebangkitan Yesus. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Dan karena dia hidup, kita punya pengharapan. Karena dia hidup, kita memiliki masa depan. Bukan masa depan yang biasa, tetapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Efesus pasal 2 ayat 12 dikatakan, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Dengan kata lain, bila ada orang yang mengaku dia hidup di dalam Kristus, tetapi dia tidak memiliki pengharapan, sebetulnya orang ini hidup di luar Kristus. Sebab siapa yang di dalam Kristus, otomatis dia memiliki pengharapan. Sebab kebangkitan Kristus itu adalah pengharapan. Maut dikalahkan, iblis dihancurkan ya oleh kuasa darah anak domba Allah. Itu yang harus hidup di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana ya? Bagaimana kita menyikapi akan keadaan yang sangat-sangat tidak menyenangkan seperti saat-saat sekarang ini? Saudara, mari kita menghadapinya dengan selalu bersikap positif. Setiap bangun pagi, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan hidup kepadaku. Terima kasih Tuhan, Engkau punya rencana yang luar biasa melalui kehidupanku. Saudara, hidup itu adalah kesempatan. Hidup yang diberikan Tuhan, itu adalah waktu di mana kita mau berkarya, ya. Berkarya menjadi berkat bagi sesama dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, hari Rabu yang kemarin ada berita yang cukup menghebohkan dunia musik Indonesia, karena salah satu maestro musik Indonesia yaitu Glenn Fredly telah berpulang dipanggil oleh Tuhan. Dan kita, teman-teman yang diwawancarai semua berkata peristiwanya begitu cepat sekali. Padahal beberapa waktu yang lalu, bulan Maret yang kemarin, kita masih rekaman ya. Kita masih rekaman untuk menyanyikan sebuah pujian yang kita dedikasikan kepada tim-tim medis yang bekerja di garda depan untuk melawan virus corona ini. Tetapi apa mau dikata? Tuhan berkata, sudah selesai hambaku Glenn, dan beliau sudah berpulang di hari Rabu kemarin. Tetapi sekalipun dia sudah berpulang, tetapi dari karya-karyanya, dari semangatnya, Glenn telah memberikan all out bagaimana kecintaannya kepada musik, kepada sesama manusia. Dia begitu banyak menciptakan karya-karya yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dia juga mendonasikan keuangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa dan menjadi contoh buat kita. Selama Tuhan memberikan hidup, mari kita berkarya, menjadi berkat bagi orang lain, dan menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, sekali lagi,
Kalau pada saat sekarang ini kita masih menghadapi hal-hal yang sulit, tetap memiliki sikap yang positif. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Miliki waktu-waktu yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, membaca firman. Maka janji-janjinya itulah yang menjadi pegangan kita, sehingga kita tidak akan khawatir dengan apapun juga. Apa yang akan kita makan, ya? Bagaimana saya harus mengisi kuota data karena kuliah harus online, mengumpulkan tugas harus online. Itu saatnya kita banyak berdoa, banyak memuji Tuhan, dan pegang janji Tuhan. Pada saatnya nanti berkat Tuhan pasti akan datang, ya. Jangan cari berkatnya, tapi cari sumber berkat. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah bangkit dan memberikan pengharapan buat saya dan buat kita semuanya. Akhirnya, di dalam masa-masa Paskah ini, mari kita ingat, jangan pikirkan apa yang dipikir oleh manusia, tetapi percaya kepada janji Tuhan. Hari ini kita memperingati Yesus sudah bangkit. Artinya, saya dan kita semua punya pengharapan. Tidak selamanya orang benar dibiarkannya menderita. Ada satu masa di mana Tuhan akan melepaskan dari setiap penderitaan. Oleh sebab itu, tetap semangat, tetap percaya Tuhan, dan kita memiliki pengharapan yang penuh di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah bangkit dari kematian. Biarlah kebangkitan Kristus menjadi pengharapan yang utuh dalam hidup kami, bahwa selama kami hidup, kami punya pengharapan. Ampuni Tuhan kalau kadang-kadang kami menjadi orang-orang yang tidak lagi berpengharapan. Sembuhkan kami, pulihkan kami, dan tolong kami supaya kami terus percaya kepada firman-Mu, janji-Mu yang adalah kebenaran dan amin bagi setiap kami yang percaya Tuhan. Dan setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan keuangan, Tuhan berkati tepat pada waktunya. Saudara-saudara kami yang butuh kesembuhan, Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami berdoa, dalam masa-masa kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, biarlah pengharapan kami tetap utuh penuh di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom buat kita semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah di tahun 2020 ini. Tetap memiliki semangat walaupun kita dipisahkan oleh keadaan, tetapi kita tetap dipersatukan di dalam doa-doa kita, di dalam ibadah-ibadah online kita. Saudara, semua mengalami dampak daripada COVID-19 ini. Tetapi yang membedakan adalah semangat kita untuk tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Saya berdoa bagi setiap saudara-saudara semuanya, supaya kehidupan setiap kita tidak ada yang mengalami kekurangan, ya. Dan untuk menunjang ibadah kita, menunjang pekerjaan Tuhan, jikalau saudara tergerak untuk menabur, saudara bisa memberikan di nomor rekening yang tertera di bawah ini, ya. Dan saya akan mendoakan supaya kehidupan saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, saya berdoa untuk setiap saudara-saudara semuanya, dimanapun mereka berada. Ketika mereka tergerak untuk memberi, biarlah Tuhan yang akan memberkati lumbung-lumbung mereka. Tidak akan pernah kekurangan. Berkat Tuhan akan datang dari timur, barat, utara, selatan. Demikian pula Tuhan, setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang membutuhkan, kami percaya tangan Tuhan akan terulur bagi setiap saudara kami, sehingga mereka tidak akan kekurangan apapun juga. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk cinta-Mu. Dan kalau di antara saudara-saudara kami ada yang berulang tahun, Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati studi mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya, dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan sama-sama pujikan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Lalu endingnya kita akan lanjutkan dengan pujian Sebab Dia Hidup, Ada Hari Esok. Biarlah pujian ini membawa semangat di dalam hidup kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan lanjutkan dengan pujian Sebab Dia Hidup, Ada Hari Esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukalah tanganmu, bukalah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah di masa Paskah ini berkat Allah Tritunggal dari Bapa, Putra, Roh Kudus akan menyertai, memberkati, melindungi hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Amin.